Dan rumah sakit ini merupakan peninggalan Belanda. Kita berempat, Eko, Fanny, Alia, aku dan papanya, mereka semua terlibat di dalam cerita yang tidak masuk akal ini. Dengan mukanya yang begitu pucat dan cemas, membuat aku dan Eko juga semakin cemas gitu loh. Apa yang terjadi? Di mana adikku yang paling kecil? Dia masih SD. Ini udah malam dan kalau dia kenapa-napa gimana? Halo teman-teman, sebelum kalian memulai video ini, kalian harus tahu kalau di setiap video Samuel Chris bakal ada giveaway uang tunai sebesar Rp500.000. Baik, kalian yang mau ikutan, caranya gampang banget. Yang pertama, kalian subscribe channel ini, tekan tombol merah yang ada di kanan bawah sini. Yang kedua, kalian follow Instagramku @SamuelChris. Dan yang ketiga, kalian screenshot foto seperti ini yang berada di tengah-tengah setiap video aku. Dan setelah kalian screenshot, bukti screenshotnya kalian kirimkan melalui DM Instagramku. Caranya gampang banget kan? Untuk pemenangnya sendiri, aku akan undi setiap 3 hari sekali dan aku akan undi secara acak. Pemenang akan aku umumin melalui story Instagram dan story YouTubeku. Dan ini semua yang udah pernah menang, guys. Thank you ya Kak Sam, uangnya sudah Gabri terima nih. Terima kasih ya Kak Sam, uangnya sudah saya terima. Makasih Kak Sam, uangnya udah aku terima. Buat kalian yang belum dapat, langsung aja ikutan. Dengan cara subscribe channelnya Samuel Chris Dan follow akun Instagramnya di @SamuelChris. Makasih. Terima kasih. Thank you, bye-bye. So, tunggu apa lagi guys? Langsung aja tuh screenshot, kirimkan lewat DM dan semoga beruntung. Hello guys and welcome back to my channel again, di channel Samuel Chris. Jangan ribut. Di video kali ini, aku pengen memberikan sensasi yang lain, yang dimana aku akan menceritakan sebuah kisah berdasarkan sudut pandang orang pertama. Jadi sudut pandang orang pertama itu adalah sudut pandang dari orang yang mengalami kejadian itu. Karena sebenarnya cerita ini, pada saat aku dapat, ini yang menceritakan adalah orangnya langsung. Dan untuk mendapatkan sensasi yang sama ketika aku membaca cerita ini, aku pengen menceritakan seolah-olah bahwa aku yang mengalami cerita ini. Tapi tentunya cerita ini aku dapat dari orang lain. So, tanpa banyak basa-basi, langsung aja kita mulai. Cerita ini saya alami pada tahun 2005, tepatnya di sebuah rumah sakit di daerah Cirebon. Rumah sakit ini memiliki area yang cukup luas dan rumah sakit ini merupakan peninggalan Belanda. Itulah kenapa konsep rumah sakitnya ini berbentuk cottage. Sebenarnya rumah sakit ini sudah beberapa kali dilakukan renovasi ya, tetapi desainnya dan atmosfernya masih seperti rumah sakit Belanda. Pada saat itu saya berada di rumah sakit itu karena ada teman saya yang sedang merawat ayahnya yang pada saat itu habis operasi sinus. Dan katanya dia, besok papanya sudah boleh pulang rumah. Makanya dia meminta untuk menemani hanya 1 malam saja. Oh iya, nama temanku Eko. Dia itu 3 tahun lebih tua dari aku. Dan dia memiliki adik yang bernama Fanny, yang seumuran dengan saya. Dan yang paling bungsu namanya Alia, yang masih berada di bangku SD kelas 1. Oh iya, kenapa aku kasih tahu mereka semua? Itu karena mereka semua terlibat di dalam cerita yang tidak masuk akal ini. Saat itu jam 7:30 malam dan kita berempat, Eko, Fanny, Alia, aku dan papanya lagi berada di sebuah ruangan tempat papanya dibesuk. Setengah jam lagi, Fanny dan Alia harus pulang ke rumah karena jam besuk di atas jam 8 malam itu cuman boleh 2 orang maksimal. Tapi karena berhubung kita berdua lapar, jadi Eko meminta tolong pada adiknya Fanny untuk membeli nasi goreng yang berada di depan rumah sakit tersebut. Kemudian si Alia dan Fanny pergi. Tidak lama kemudian, 15 menit, Fanny pun datang. Tapi yang menjadi anehnya, Fanny kembali sendirian dengan nasi goreng itu dan Alia tidak bersamanya. Dengan mukanya yang begitu pucat dan cemas, membuat aku dan Eko juga semakin cemas gitu. Apa yang terjadi? Di mana adikku yang paling kecil? Dia masih SD. Ini udah malam dan kalau dia kenapa-napa gimana? Apa yang terjadi, Fanny? Dan si Eko bertanya. Dan Fanny bilang, enggak, tadi tuh si Alia duluan lari ke kamar ini. Terus pas aku nyampe sini ternyata nggak ada. Dan karena kita bertiga udah panik, kita langsung keluar dari kamar itu dan langsung bergegas mencari. Hal yang paling pertama yang kita cari adalah kamar-kamar yang di dekat kita. Jadi pada saat kita cari, kita lihat. Pertama kita cek kamar yang di sebelah kita dan itu terkunci. Kita berusaha untuk mencari lebih jauh lagi dan tidak ketemu. Sampai di tengah-tengah pencarian itu, tiba-tiba terdengar suara Alia yang sedang berteriak. Teteh,
Dan setelah kita ikutin suaranya, ternyata suara itu berasal dari kamar yang tadi kita sudah cek tetapi terkunci. Seketika temanku Eko langsung dengan tanpa berpikir panjang, ia pergi ke balkon dan langsung melompati balkon itu dan pergi ke balkon sebelahnya dan masuk ke kamar itu yang tidak terkunci dari belakang dan mulai menggendong Alia keluar dari kamar itu dan tetap keluarnya lewat balkon. Kalau kalian bingung, kurang lebih gambarnya itu seperti ini. Jadi kalau kalian bisa lihat di sini, balkonnya itu hampir tersambung ya. Jadi pintu masuk ruangan tempat pasien diobati dan ada balkon di sana. Nah, si Eko ini lewat balkon itu dan langsung menyeberang ke balkon sebelahnya dan dari pintu belakang dia menggendong Alia keluar dari kamar itu dan balik ke kamarnya papanya. Dan setelah ditenangkan, Fanny dan Alia akhirnya pulang ke rumah. Walaupun di pikiranku dan Eko masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab pada malam itu. Singkat cerita, tersisa kami berdua dan kita lagi sedang makan nasi goreng di depan balkon sambil ngobrol-ngobrol nyantai. Tiba-tiba di depan kami yang kita lihat ada parkiran mobil dan kita melihat ada rombongan orang yang turun dari mobil Kijang yang membawa pasien. Tetapi ya menurut kita ya, orang ini kayak orang kampung gitu loh. Soalnya pada saat dia membawa pasien itu yang sakit cuma satu orang, tapi yang mengantarnya itu rombongan. Dan mereka itu ribut banget. Kita sampai bisa mendengar suara mereka yang baru masuk di kamar sebelah kita. Dan karena kita juga udah panik, kita mulai lega juga akhirnya kan. Oh iya, gak apa-apa lah mereka di sebelah kita. Dan suara itu terus berlanjut, mereka ribut banget. Dan hal itulah yang membuat kita merasa gak sendirian di rumah sakit itu. Dan pada malam itu kita bisa tertidur dengan nyenyak. Dan keesokan harinya kita mulai merapikan barang dan pulang. Sebelum pulang, aku dan Eko pergi ke bagian administrasi untuk membayar semua biaya rumah sakit yang ada. Dan pada saat Eko sedang mengisi form, mata saya itu tertuju kepada sebuah papan tulis yang dimana itu tertera nomor kamar dan nama pasien yang tinggal di dalam itu. Secara nggak sengaja saya melihat nomor kamar yang berada di sebelah kamar kita itu nama pasiennya dicoret. Dan karena saya bingung, saya bertanya dong kepada masnya, Mas, itu yang di papan tulis kok dicoret ya mas nama pasiennya itu? Apakah udah keluar hari ini? Kemudian masnya menjawab dengan nyantai, oh enggak mas, emang ruangan itu kita sengaja kosongin sih udah beberapa hari, soalnya kita lagi renovasi. Tunggu deh mas. Bukannya kemarin ada pasien yang baru deh yang masuk ke kamar itu? Masnya menjawab, nggak ada tuh mas, mungkin mas salah dengar kali. Karena saya udah cukup bingung dan proses administrasinya juga udah selesai, kita memutuskan untuk langsung pulang. Dan sesampainya di rumah sudah ada Fanny yang sudah menunggu kita di sana. Dan pada saat kita ketemu, aku belum ngomong sepatah kata pun terhadap dia tiba-tiba ngomong gini, Alia sudah ceritain semuanya ke aku apa yang terjadi semalam. Dia ngomongnya itu dengan suara gemetar gitu ya. Jadi ceritanya tuh kayak gini. Kemarin pas aku beliin kalian nasi goreng, Alia memang lari duluan menuju ruangan yang kalian tempati. Hanya saja seperti dugaan kita tadi, si Alia ini salah masuk ruangan. Dia masuk di ruangan yang berada di sebelah ruangan kita. Tapi anehnya, pada saat ia mau masuk ke ruangan itu, ia masuknya dengan sangat gampang. Sedangkan kita, pintu depannya terkunci, bukan? Dan pada saat ia masuk, ia disambut oleh seorang nenek yang mukanya itu pucat dan dia itu menggunakan kebaya merah dan menyapa si Alia dengan ramah. Dan nenek itu berkata, Ayo cuk, sini cuk, main sama nenek. Dan setelah nenek ini merayu Alia pun luluh dan mengikuti si nenek. Pas masuk lebih dalam lagi, Alia melihat ada sebuah tirai. Kalau kalian pernah ke rumah sakit ya, ada kayak tirai dan di balik tirai itu ada tempat tidur. Dan pada saat itu ketika Alia melihat itu, Alia berpikir kalau ini papanya. Dan pada saat Alia membuka tirai itu, yang dilihat adalah kosong. Dan pada saat kosong, nenek yang berada di sampingnya Alia langsung ketawa dengan suara nenek-nenek yang kayak hihihi gitu, suara yang cekikikan dan tiba-tiba menghilang. Dan disitulah momen dimana Alia teriak. Dan kita merinding mendengar cerita yang diceritakan oleh Fanny itu. Begitupun dengan Fanny yang ketika kita menceritakan hal yang sama tentang rombongan itu, Fanny pun gemetar. Ya, kita memang harus menaati sih jam besuk rumah sakit, tapi tidak dengan mereka. Jangan ribut.
habis melamun dan memikirkan masa depannya Jim, dia tersadar, apa itu tadi? Dan pada saat dilihat keluar dari jendela, dibuka jendelanya gitu, dilihat keluar gini, ternyata dia menabrak seseorang yang pada saat itu menyeberangi jalan gitu loh. Ditabrak, dan saking paniknya dia langsung kabur. Jadi papanya ini karena saking paniknya lihat